Masih bersama saya Maido Pelfrina di Rumah Pemilu Saudara. Atalia Praratia, calon anggota legislatif DPR RI yang juga merupakan istri dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, punya cerita mengenai momen Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Usai mendapat restu dari sang suami Ridwan Kamil, Atalia Praratia juga mantap akhirnya terjun ke politik. Atalia atau alias Cinta ini pun dipastikan untuk melenggang ke Senayan setelah berjaya di Dapil 1 Jabar. Lalu bagaimana kisahnya mantap terjun ke dunia politik? Berikut liputan dari jurnalis Kompas TV, Ninda Destiani. Halo saudara, nah saudara saat ini mumpung masih momen Hari Raya Idul Fitri, kami tim Kompas TV sedang akan melakukan bersilaturahmi kepada salah satu sosok wanita inspiratif dari Jawa Barat. Dan saat ini ia sedang fokus mengepakkan sayapnya lebih tinggi lagi lewat terjun ke dunia politik. Penasaran siapa? Ikuti bersama ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Teteh. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Baik Teteh. Baik ya, damai ya Bu ya. Alhamdulillah, Nah Teh. saudara, ini dia Ibu Atalia Praratia alias Ibu Cinta. Kita panggil Ibu Cinta ya saudara ya. Ibu, yang pertama kita mau ucapin selamat hari Lebaran. Mohon izin, mohon maaf lahir dan batin Ibu. Maaf lahir batin juga Teteh. Ibu pasti damai ya? Taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum. Iya. Ibu, ini momen Lebaran ini kita boleh dong Bu ngintip kesibukan Ibu kalau lagi Hari Raya Idul Fitri seperti apa? Ini Ibu tampaknya nggak di rumah, malah ada di sini nih. Tempat apa nih Bu, boleh share dong Iya. Bu? Jadi ini adalah Sekretariat Jabar Bergerak. Oke. Jadi ini adalah organisasi yang saya dirikan. Jadi saya ini adalah penggagasnya begitu. Kenapa didirikan? Karena ini semacam ada kekosongan gitu dalam diri saya ketika saya menjadi pemimpin atau menjadi ketua dari berbagai macam organisasi gitu. Nah, apa yang saya hadapi sehari-hari terkait dengan organisasi tentu beda-beda, macam-macam organisasi itu beda-beda. Nah, tapi yang ini tuh nampaknya sangat dibutuhkan sekali di tengah masyarakat gitu. Iya. Jadi hadirnya Jabar Bergerak karena kekosongan itu. Oke. Jadi saya mencari apa nih? Oh ternyata kita butuh relawan. Kita butuh relawan yang betul-betul cinta kepada di mana mereka berada gitu ya, agar supaya apa, kita nggak perlu seperti, karena begini, saat ini kita tahu bahwa banyak sekali organisasi yang nampaknya mereka hanya bergerak kalau ada uang gitu loh. Oke. Nah maka ini nggak seperti itu. Organisasi ini hadir dari orang-orang yang betul-betul cinta kepada wilayah sekitar, kepada masyarakatnya. Jadi ini asli udunan. Jadi kita tuh tidak ada anggaran pemerintah di sini. Kita ini dari kita, oleh kita untuk kita gitu. Jadi kalau ada kegiatan atau apa, bukannya kita dapat duit di sini. Oke. Malahan kita yang ngeluarin duit gitu ya. Tapi kita kayak semacam, karena ini sudah menjadi kebiasaan rutin, ini sudah 5 tahun sekarang. Oke. Ini nampaknya jadi semacam kita seperti kecanduan gitu. Wow. Jadi kalau misalkan baru selesai melakukan satu kegiatan, maka kita akan nanya lagi apa lagi nih yang bisa kita lakukan, siapa lagi yang bisa kita bantu dan lain sebagainya. Itu kenapa meskipun setelah Lebaran seperti ini, saya tetap datang ke sini untuk biasanya sama-sama sama teman-teman kembali lagi berkegiatan untuk menebar manfaat ke masyarakat. Wah, Gitu. pantesan ya. Jadi nggak ada libur, tapi tetap ya demi masyarakat ya Bu ya. Ini kita lihat nyaman banget di sini, terus juga ada. Iya, ini foto teman-teman saya. Oke. Ini pada saat berdirinya dulu. Oke. Iya. Kalau sebelah sini apa nih Bu? Ini ada piagam juga, lihat ada Oh iya, piala jadi juga. Boleh ya dong, kita banyak sih melakukan kegiatan di masyarakat karena kita juga aktif di bidang kita tuh ada juga bidang Pakuya ya, pariwisata kuliner Indonesia. Nah di situ juga kita dapat banyak sekali muri. Teteh kita datang sini yuk. Bu? Boleh. Wah, ini juga ada fotonya Bu Cinta nih. Wah, seru banget ya. Kita punya tagline, mari bergerak sampai jantung tak lagi berdetak. Cerita Bu, itu apa maknanya Bu? Itu maknanya begini. Teteh sambil duduk ya. Boleh, duduk ya Bu ya. Iya, ya. Wah, Jadi keren banget gini Teh, karena kan dalam hidup itu kadang-kadang kita tuh ada semangatnya gitu ya, terus ada juga yang kadang-kadang malesnya gitu ya, tapi kita saling menyemangati gitu bahwa berbuat baik itu tidak boleh berhenti. Ini kan udah lewat ya. Nah kemarin hari Lebaran seperti apa sih Bu? Udah kumpul dong sama keluarga pastinya. Ibu sempat mudik kemana gitu? Gimana kemarin? Oh gini, kalau saya itu biasanya rutin, Ya. rutin setiap tahun itu hari pertama kita sholat dulu di sini. Iya. Kita sholat dulu di Bandung, di kota Bandung, karena di sini saya ada mertua, saya juga ada mamah gitu ya. Jadi saya sholat dulu, biasanya di lingkungan sekitar. Nah, kalau tahun-tahun sebelumnya kita bersama dengan warga masyarakat kan, karena Kak Emil Iya, masih ya. gubernur kan waktu Betul. itu ya. Tapi setelah itu kita lebih memilih yang dekat-dekat saja. Nah, setelah sholat biasanya itu kita biasanya langsung ke rumah
mertua, ke rumah mertua, ke rumah Maci. Nah di situ kita ketemu dan kumpul dengan kakak beradiknya Kang Emil tuh di situ. Dari situ baru ada ke sesepuh, kemudian juga ke rumah ada sesepuh aja. Jadi kita keliling ke sesepuh itu hari pertama. Nah hari kedua saya ke makam A.A. Eril di Cimaung Banjaran. Itu biasanya hari kedua dan ya alhamdulillahnya sampai titik hari ini orang tidak berhenti untuk mendoakan A.A. Eril, ya itu saya sampai merinding. Setiap hari selalu aja ada orang yang datang untuk mendoakan gitu. Jadi saya merasa bahwa sebagai orang tua saya tenang gitu ya, bahwa doanya tidak pernah terputus. Nah hari ketiga baru itu saya ke Subang. Ke Subang itu bertemu dengan keluarga besar Kang Emil ya, yang banyaknya 1.000. Nah jadi kumpul bersama itu Masya Allah, dan ternyata sudah menyebar kemana-mana sampai di luar negeri gitu ya. Jadi kita tuh kayak semacam reuni aja, jadi kayak reuni sekolah ya, padahal ini keluarga gitu. Justru tuh hangat banget ya Bu Cinta ya. Dan itu Masya Allah senang banget gitu. Nah itu biasa hari ketiga tuh di sana di Subang. Nah Bu, ada nggak sih Bu perbedaan di momen Hari Raya Idul Fitri tahun-tahun sebelumnya sama saat ini? Kita tahu ya, mungkin yang pertama ada hadirnya sosok A.A. ya Bu ya. Iya. Perbedaan itu yang pertama. Yang kedua juga kita tahu kalau sebelum-sebelumnya mungkin Kang Emil ini sempat menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, tapi sekarang sudah lepas. Betul. Perbedaannya seperti apa Bu? Saya ini mengalami kondisi yang menurut saya sebetulnya tidak ideal ya. Dalam arti bahwa di Ramadan tahun ini, di Idul Fitri tahun ini itu saya tidak ada 2 anak saya justru kan. Oh gitu. Kan Teteh Zara juga sedang sekolah ya di UK. A.R. juga sudah berpulang, jadi saya cuma sama si kecil nih. Tidak Arka ya. Tidak Arka gitu. Jadi bingung, kadang-kadang orang-orang juga tanya, Bu Atalia katanya mana foto keluarganya? Ya cuman berdua, bertiga sama Arka, jadi kayak kurang pol gitu. Tetap aja ya Bu ya. Iya, nah tapi ya gimana ya, memang kondisinya seperti itu ya kita lakukan saja seperti biasa. Nah memang juga yang membedakan adalah karena biasanya kan hari-hari Kang Emil termasuk hari Lebaran pada saat menjabat itu kan biasanya suasananya adalah suasana bersama dengan warga masyarakat secara luas. Bahkan itu di akhir kita sempat di awal itu kita ada open house, terus sempat berhenti dulu karena pada masa pandemi dong ya gitu. Setelah itu bisa lagi open house. Jadi memang lebih banyak untuk warga masyarakat, padat sekali gitu. Nah kalau sekarang enggak gitu, kalau sekarang lebih banyak untuk keluarga, tapi kita menikmati semua proses itu gitu. Dalam arti bahwa Kang Emil selalu mengatakan bahwa gini Teh, selalu disyukuri saja gitu perjalanan hidup kita gitu, maksimalkan saja kita mau di mana ditempatkan ya maksimalkan jadi orang yang terbaik, kemudian juga bermanfaat yang bisa kita lakukan dengan hal yang terbaik juga gitu. Jadi kita sih nggak terlalu ini. Jadi kalau orang lain buat Alia gimana sih? Apakah Kak Emil ada post power syndrome? Enggak sih, kita biasa aja. Kita menikmati prosesnya gitu. Ada nggak Bu tradisi yang harus wajib ya? Harus kudu dan wajib kalau Lebaran? Di Ibu sama keluarga itu seperti apa sih? Atau mungkin harus masak? Ya pasti masak banyak dong ya kalau Lebaran ya. Jadi masak gini, apa nih yang harus setiap ada Lebaran? Biasanya nih, kalau saya di rumah nih ya, kalau Lebaran pasti kan kita tuh mau nggak mau masak. Itu saya wajibkan diri saya masak. Masak gitu. apa sih? Kalau Bu Cinta tuh masak apa sih? Kalau saya, nah cuma gini, ya, yang wajib itu tentu saja ketupat dan teman-temannya. Ya itu yang biasa kita hadirkan ya, kita sajikan gitu kan. Nah, tapi juga saya selalu menambahkan menu favorit keluarga. Apakah itu? Apa tuh? Yaitu bakso. Bakso, itu kayaknya semuanya harus ya Bu ya? Saya juga. Kita kan ada tagline, Hade goreng ku bakso. Ku bakso ya Bu? Nah sekarang kita tahu nah Bu Cinta, ini yang mungkin ini adalah pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh masyarakat luas di sana. Saat ini kita baru saja selesai pemilu Bu. Wah, iya. Udah beda nih obrolannya. Aduh nih, langsung ke sini nih. Iya Bu, ini kan udah lewat momen pemilu dan kita semuanya tahu bahwa Ibu selamat, Ibu ini sudah mendapatkan suara unggul di Terima kasih, alhamdulillah. Dapil Jabar 1 ya Bu ya. Betul. Suaranya luar biasa dan Ibu lolos ke Senayan. Nah, Bu, apa sih sebelumnya, apa sih akhirnya itu Ibu tuh ingin terjun ke dunia politik? Sebelumnya, apa sih akhirnya itu Ibu tuh ingin terjun ke dunia politik? Jadi sebetulnya saya tidak tertarik di awalnya. Oh gitu? Iya. Sejak kapan jadi tertariknya Bu? Sejak Kang Emil, namanya?
memotivasi saya untuk masuk ke sini kan 1 tahun dulu nih. Oke. 1 tahun dulu Kang Emil merayu saya untuk masuk ke politik. Saya masih belum tertarik sampai akhirnya di satu malam saya ingat sekali. Pada waktu itu Kang Emil bilang, Teh katanya, Teteh tuh harus melihat bukan dari sisi diri sendiri gitu, tapi juga lihat dari lingkungan sekitar, lihat dari apa yang bisa diperjuangkan lebih luas gitu. Dia sih mengatakannya begini, Teteh itu punya kapasitas, punya kapabilitas, dan punya elektabilitas dan popularitas. Jadi nampaknya sudah lengkap gitu untuk kemudian Teteh untuk maju menjadi calon anggota legislatif. Nah, saya mengatakan begini, kok berubah gitu? Karena dulu itu saya ingat sekali Kang Emil tuh nggak mau dia menyebutnya nggak mau ada 2 matahari dalam keluarga. Hanya itu, pada waktu itu Kang Emil mengatakan bahwa ini sudah momennya Teteh gitu, untuk kemudian mengaktualisasikan diri. Oh, Kang Emil berarti support 100% ya? 100%, ya, mungkin 110% ya. Waduh. Karena terlalu support itu ya Bu Cinta ya. Lalu respon dari keluarga besar seperti apa? Apakah semuanya tentu ikut mendukung ini keras? sebetulnya mamah yang tentu saya sebagai seorang anak saya harus minta izin dan restu dari orang tua kan. Dan saya tanya sama ibu saya cuma bilang begini, Mamah yakin kamu bisa, yang paling penting adalah bagaimana kata suami gitu. Itu kunci kuncinya, karena Mama selalu mengatakan sesuai dengan agama gitu ya, kalau ketika seorang anak perempuan sudah menikah maka dia harus taat kepada suaminya. Ya, saya katakan Kak Emil tuh begini. Dia bilang ya sudah, Bismillah, maju saja. Di situ saya merasa tenang. Jadi semua karena ada ridho ya Bu ya, ridhonya suami. ridho ibu, ya ridho orang tua, ridho suami. Kok nampaknya ya sudah tidak ada alasan lagi itu. Bismillah aja. Bu, ini sampai akhirnya kita tahu semuanya, masyarakat luas pun tahu bahwa Ibu tuh sudah unggul ya suaranya kemarin di dapil yang Ibu pilih pun begitu. Apa sih Bu strategi Bu Cinta sehingga Ibu bisa mendapatkan suara unggul itu? Suara Seperti unggul itu, apa? gini, mungkin jejak sosial. Jejak sosial saya itu kan bukan hanya yang misalkan seperti, mohon maaf ya, mungkin beberapa caleg itu datang mendekat kepada masyarakat, berbagi dan lain sebagainya, itu hanya pada saat kampanye saja. Oh, yang itu justru ya yang seperti itu. Saya ini adalah orang yang bergerak di masyarakat sudah lebih dari 10 tahun. Itu 10 tahun itu adalah ketika saya menjadi istri wali kota dan istri gubernur. Tapi sebelumnya juga saya ada penggerak masyarakat gitu loh. Bedanya hanya mungkin terekspos lebih terlihat begitu pada saat menjadi istri kepala daerah. Itu dari dulu, jadi bukan hanya karena kampanye. Jadi mungkin saya melihat bahwa masyarakat itu tidak merasa asing gitu dengan sosok saya. Nah, tadi kita bicara soal proses masa kampanye, Bu Cinta ternyata langsung terjun ke masyarakat dan no amplop ya Bu Cinta ya. No amplop, no sembako ya, kecuali yang diperbolehkan, itu aja. Dan banyak semua yang diperbolehkan saya lakukan, tapi yang tidak diperbolehkan tidak saya. Bu Atalia atau Bu Cinta ini kan dikenal juga sebagai istri dari Kang Emil ya, sebelumnya menjadi gubernur dari Provinsi Jawa Barat. Nah, menurut Ibu nih, apakah nama Kang Emil ini memberikan pengaruh yang kuat terhadap pencalonan? Banget. Kontribusi Kang Emil besar banget, besar banget, terutama memotivasi ya. Mungkin dia nggak bisa turun sama saya keliling apa segala, tapi dia motivasinya luar biasa. Oh, selama masa kampanye pun apakah ada dalam 3 bulan lebih kan itu ya, ada 2 kali dia ikut saya ke lapangan, tapi di luar itu enggak. Karena sama-sama sibuk di luar ya, betul, Bu ya, betul. Dua-duanya. Nah, KPU pun Bu sudah menyatakan bahwa Bu Cinta atau Ibu Atalia ini lolos ke Senayan ya Bu ya. Nah, nanti apa sih yang akan dilakukan oleh Bu Cinta ke Senayan dan pesan apa yang nanti akan dibawa Bu? Jadi Bu Atalia menjanjikan apa? Saya cuma menjanjikan bahwa ketika saya akan menjadi anggota legislatif, saya akan menjadi orang yang lurus dan saya akan berniat untuk membawa suara rakyat, akan bekerja sebaik-baiknya, seperti itu aja. Mendorong, memperjuangkan kaum wanita ya Bu ya? Oh iya, nah jadi gini, memang ada sebetulnya 2 komisi. 2 komisi yang menarik hati saya, karena bukan karena saya suka, bukan, tapi karena itu biasa saya lakukan gitu. Jadi sehingga untuk memperjuangkannya tidak dari nol gitu, saya kira begitu. Yang pertama adalah Komisi 8. Komisi 8 ini terkait dengan agama ya, kemudian terkait dengan sosial, kebencanaan yang itu adalah saya banget gitu ya. Kemudian terkait dengan
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Nah, ini adalah semua yang biasa saya lakukan, begitu ya. Nah, memang yang harus banyak belajar ini yang tentang agama ya. Mungkin nanti urusannya adalah haji, itu harus belajar. Tapi yang lain ini, yang 3 lain itu saya banget gitu. Yang kalau ada bencana ya saya turun gitu. Kalau kegiatan sosial ya saya suka gitu ya. Nah, jadi itu yang pertama. Nah, kalau yang kedua adalah Komisi 10. Kenapa Komisi 10? Karena terkait dengan pendidikan. Saya saat ini juga sebagai seorang pengajar. Jadi saya minimal memahami terkait dengan bagaimana proses belajar, bagaimana sistem di kita dan lain sebagainya, itu saya ada di situ. Kemudian juga karena saya dekat dengan masyarakat, saya banyak mendapatkan masukan-masukan justru dari dunia pendidikan. Saya pernah menjadi Bunda PAUD, Bunda Literasi, jadi itu nampaknya akan melengkapi lah kebutuhan saya nanti. Gitu. Nah, Bu Atalia, ini baru-baru ini juga kita tahu bahwa DPD Golkar Jawa Barat baru saja mengusung Ibu Atalia untuk maju ya, mendorong Ibu untuk maju sebagai Wali Kota Bandung. Ibu merespon itu seperti apa sih, Bu? Pertama, rasa syukur. Mengapa? Okay. Karena kita mendapatkan kepercayaan itu tentu tidak mudah ya. Dari sekian banyak mungkin pengurus dan kader Golkar, saya yang kemudian ditunjuk begitu ya. Bersama dengan ada 1 orang lagi adalah Pak Edwin. Nah, kemudian dari hasil survei juga dari mulai sebenarnya sudah sekian lama saya selalu leading. Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi dan cukup jauh jaraknya gitu. Jadi saya merasa bahwa kepercayaan baik dari Partai Golkar maupun dari masyarakat itu cukup tinggi. Nah, saya syukuri itu penting sekali. Rasa syukur itu penting. Luar biasa, keren sekali. Hangat rasanya ngobrol bareng sama Bu Atalia, aka Ibu Cinta. Ditanya sedikit, jawabnya banyak ya. Storyteller gimana lah, seneng banget ya. Itu dia perbincangan kami bersama Ibu Atalia Praratia selaku Ibu Cinta ya, mamahnya Jawa Barat kalau dulu ya Bu Cinta ya. Tentu saja kami dari Kompas TV juga mengucapkan terima kasih. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.